surat Al-Jaljalah, mau surat Al-Qari'ah, nerangin kiamat tinggal di layar lebar kan ya. Al-Qari'ahnya tinggal di sini dicari. Lalu watakunul jibal, keadaan gunung-gunung yang menghamburkan, itu cari film gunung meletusnya. Jadi lebih kontekstual, betul tidak? Lebih kontekstual. Oke Bapak Ibu, sekarang kita coba pakai laptop dulu ya. Akuisisi oleh perusahaan Facebook, jadi kemungkinan data-data kita juga bisa dijual ke pihak ketiga. Maka jangan heran kalau tiba-tiba banyak pihak ketiga yang kontak ibu. Dengan kepanikan ibu pasti nggak akan terkendali. Misalnya muncul WA atau SMS, Bu bayar kontrakan bulan ini ya ke rekening anu, betul tidak? Nah kalau seperti itu, kalau habis langsung transfer jebol. Nah seperti itu. Cek, jadi intinya jangan panik ya. Kenapa mereka tahu nomor WA kita? Karena data-data kita ada yang dijual ke pihak ketiga ya, untuk kepentingan mereka. Dari mana data kita? Kan kitanya gaul di dunia mayanya. Kadang gaul di WA, kadang nyamper teman di Facebook, betul tidak? Tanpa sadar keakses semuanya. Digital skill. Apa itu digital skill Bapak Ibu? Digital itu seperti ini ya, internet, laptop, kemudian HP, tablet dan sebagainya, itu digital. Kemudian skill, keterampilan. Jadi Bapak Ibu, karena kita ditakdirkan menjadi manusia modern menghadapi alat-alat digital seperti ini, maka suka tidak suka kita harus taklukkan satu persatu ya. Karena kita menghadapi anak milenial yang memang keseharian mereka nggak bisa lepas dari gadget. Belajar aja pakai gadget. Anak saya ditugasin PR guru kelas 5, tarian buong jempa dari mana? Dia nggak pernah nanya saya, nanya uminya, tapi nanyanya Google, sahabat terbaiknya. Katanya, hai Google, tarian buong jempa dari mana? Enter, keluar dari Aceh. Lalu dia mau nari, di mana jogetnya, dia masuk ke YouTube. Itu anak zaman sekarang, realitanya memang seperti itu ya. Jadi ketika anak pakai HP, dia sedang mengembangkan volume otaknya, dia sedang mulai explore, dia mencari-cari, menjelajah ya. Kemudian yang pertama adalah komunikasi secara personal, profesional lewat sosial media. Mulai sekarang Bapak Ibu, di WA, di Instagram, hati-hati kalau ngeluh ya. Kita mulai kembali ke Hito, ngeluh kepada sana saja Allah Somad ya, sumber pengharapan, sumber pergantungan. Ngapain kita ngetik status di WA ya, jeritan hati seorang istri didolimi suami, ketik di status ya, sampai lagi sholat aja pakai selfie. Sorry bro, gua lagi ruku. Nah itu jadi udah wah, tantangan ria nih atau ikhlas. Komunikasi secara personal. Kemudian etika digital. Etika digital ini tidak saja di dunia nyata, di WA juga Bapak Ibu. Syarat gaul di dunia maya, satu, nggak boleh baperan ya. Kalau ada yang ngeritik tulisan kita, santai saja, tidak akan mendadak kiamat sugro dan kubro, betul tidak? Kalau aja jangan dikit-dikit lem dengan alasan sorry ya HP saya ngehang. Jadi langsung keluar ya. Berarti dia baper, dia belum siap dengan tantangan zaman, betul tidak? Saya sampai lucu karena di HP saya, HP-nya jadul nih. Second belinya 750, tapi grupnya ini hampir 200-an ya, 200-an grup. Biasa aja nggak ngehang. Nah, kemudian Bapak Ibu yang santun, karena kita PAI sudah dibekali oleh Nabi, yaitu kul khairon awil yasmut. Berkatalah yang baik atau dua. Diam, pilihannya cuma dua ya. Kalau susah ngomong berkualitas ya udah diam, itu pilihan kedua, nggak ada pilihan ketiga ya. Jadi dua saja. Itu sebijak dan sebajiknya bermedia sosial. Kemudian biasakan saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu, ini benar enggak nih? Jangan-jangan hoax atau hadis maudhu atau doib. Ini udah di share ya. Baru dikasih ujian oleh Allah aja, pandemi COVID-19 sudah kacau di medsos, betul tidak? Perang-perangan antar saudara ya, antara gugus depan jihad kaum medis dengan yang enggak pro ya, prokes, perang-perangan di situ. Waduh, ini gimana sampai ada yang menjual kata-kata Nabi? Riwayat Abu Hurairah dipelintir katanya dengan wudhu itu bisa
membersihkan ya dari virus COVID. Gimana ceritanya? Setelah diteliti oleh Ustadz ya Amin Muhtar, ternyata hadisnya cuma sampai setengahnya lagi itu bukan katakanlah Nabi, tapi dia kembangkan saking inginnya menjamin umat bahwa wudhu bisa mencegah corona gitu kan. Jadi ditambahkan, ini kan repot ya, karena Nabi sudah warning, man kadaba alaya muta'abidan falayatabawa makadahu minan. Siapa saja yang nyebarin hoak atas namaku, ngaku-ngaku dari aku, siap-siap tempat duduknya di neraka. Itu ngeri banget ya. Hadis itu kedetek ya. Hoak edisi COVID-19 ada 52 hadis doib ya, kedetek oleh MUI ya. Silakan dilihat di YouTube ada. Hati-hati bermedia sosial. Yang kedua, paham cara pengoperasian gadget laptop. Bapak Ibu, dengan banyaknya aplikasi, saya harapkan tidak usah bingung Bapak Ibu. Ini kan ada aplikasi nih, Google Chrome, lalu apalagi Winamp, lalu Microsoft Excel, Word dan sebagainya. Bapak Ibu sekarang mau ngerjain apa? Fokus saja ke situ. Jangan terlalu pusing dengan banyak aplikasi. Di Play Store ada ini, di sini ada ini. Lebih baik tahu banyak tentang sedikit hal daripada tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Itu nggak akan expert, nggak akan ahli ya. Jadi ditanya politik bisa ngomong di warung kopi, ditanya tentang usul fikih bisa ngomong, tapi dikit-dikit padu ditoelan baik ya. Jadi nggak mendalam gitu kan. Akhirnya apa? Ngambang, ilmunya nggak berakar. Mending jadi orang itu tahu banyak tentang satu hal saja, itu udah expert ahli. Contoh, Microsoft Word aja itu digeluti, itu bisa kemana-mana. Microsoft Word aja. Baru kalau udah oke, baru ke yang lain aplikasi. Kita coba ya, namanya Google Chrome. Bapak Ibu, untuk masuk ke Google Chrome, perhatikan logonya seperti ini. Nanti di rumah ya praktekkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup ya. Saya selalu menyediakan grup Zoom meeting ya, acara silaturahim senasional setiap malam Senin ya. Bapak Ibu boleh gabung, nanya apa aja di sana ya, bebas ya. Kemudian Google Chrome ini lambangnya lingkaran, ada merah, kuning dan hijaunya, tengahnya biru, itu aja ya. Jangan pusing dengan istilah. Mau disebut Google Chrome mangga ya. Nah, kemudian diklik 2 kali dengan cepat, itu cara membukanya ya. Kemudian muncullah seperti ini. Lalu Bapak Ibu perhatikan pojok kanan atas ada titik 9. Betul tidak? Ada titik 9, kelihatan tidak nih? Kelihatan. Nah, di samping kanan ada foto kita. Ini adalah foto akun Google kita. Ujungnya @gmail.com. Betul? Cirinya ibu punya enggak akun Google? Email. Ya, @gmail.com bukan? Iya, berarti itu gratisan yang ibu miliki ya. Kalau yang berbayar bisa menampung data unlimited, bebas. Jadi mulai sekarang pulang dari sini jangan selalu nyimpen foto video di HP atau di laptop. Kalau HP rusak, file kita ke bawah rusak, simpanlah di sini, namanya Google Drive. Google Drive ini tidak akan memenuhi ruang hard disk internal laptop kita dan tidak akan mendolimi HP kita. File-file foto, video, ketikan, PDF, Excel, PowerPoint, itu semuanya ada di awan. Namanya komputasi awan atau penyimpanan berbasis cloud. Di setiap HP Bapak Ibu ada, di setiap laptop Bapak Ibu ada. Namanya juga smartphone, smart itu cerdas, phone itu telepon. Jadi ini telepon cerdas, dia siap diajak kemanapun. Masalahnya kita yang selama ini membodoh-bodohkan diri, betul tidak? Gitu. Ada kan yang ngetik misalnya di Microsoft Word, yang udah bagus pakai laptop, udah milenial, udah digital, udah bagus. Tapi parahnya untuk mengetengahkan judul RPP saja, RPP lalu digedein, Ctrl kurung buka ya, dimiringkan, Ctrl I, ditebalkan, Ctrl B, digarisbawahi, Ctrl U, dinetralkan, Ctrl U lagi, diketengahkan, Ctrl E, dikekanankan, Ctrl R, dikirikan, Ctrl L, tengah, Ctrl E. Parahnya Bapak Ibu, sudah disiapkan oleh awal laptop, tapi kinerjanya dengan kinerja mesin ketik. Dia geser-geser pakai spasi, betul tidak? Nah, itu laptopnya tersinggung Bapak Ibu, karena diperlakukan dengan mesin ketik. Padahal laptop bisa untuk lebih dari itu ya. Nah, ya, makasih Bu Kasih. Ini sebetulnya gampang.
Ya, saya kasih cara-cara cepat ya, Bapak Ibu. Saya kasih cara-cara cepat. Ini sebetulnya Word saja. Word saja sudah enak Bapak Ibu. Menghapus itu Ctrl A lalu delete, selesai. Mengembalikan hapusan Ctrl Z, keluar lagi. Mengcopy paste bikin kartu undangan Ctrl C Ctrl V terus ngajejer ya. Nggak usah ngetik berulang-ulang ya. Lalu Bapak Ibu ngetik nama. Ngetik itu Bapak Ibu, karena Allah telah menganugerahi jari kanan kiri, ini manfaatkan secara maksimal. Jangan lagi ngetik 11 jari begini ya. Jadi jari-jari ini disenamkan 15 menit sebelum kumandang adzan subuh, senamkan. Ini untuk titik koma, ini L, ini K, ini J. Setiap perlu huruf J yang ini nggak boleh diserobot pakai ini ya. Kemudian ASDF yang ini. Terus aja setiap hari senam jari, lakukan selama 3 bulan. Maka bulan April nanti tahun baru Bapak Ibu sudah bisa mengetik tanpa melihat, membuta. Kita coba buktikan ya Bapak Ibu, mengetik tanpa membuta. Misalnya saya akan coba ya mengetik 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 tanpa melihat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bisakah Bapak Ibu? Bisa. Caranya gimana? Rajin ya. Ya, rajin. Penyakit tua muda sama dari dulu, faktor M, malas ya. Makanya terang aja Nabi jauh-jauh hari sudah ngasih resepnya. Allah ini auduka menangkami wajul kasar wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari kemalasan. Betul tidak? Salah satunya ini, terang aja kemajuan peradaban dikuasai terus Yahudi dan Israel. Betul tidak? Karena kita itu malas, bukti dari ketidakbersyukuran ya. Laptop ada, HP ada, tapi didiemin ya. Expert yang malam WA ya, luar biasa, sampai halusinasi ya, dikira ditongkrongin istri, padahal istri lagi tidur, saking selingkuhnya. Gini, udah expert. Nah sekarang alihkan ke yang baik-baik ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ASDF, nanti pulang ke rumah senam jari ya. ASDF aja. Hari ini jangan sampai ke huruf lain. ASDF, lalu berpikir terbalik, yaitu FDSA. Spasinya ibu jari. Yang enak ya, truk ASDF, truk titik koma aja, truk terus. Jangan terlalu sopan, ibunya jangan gini. Nah, gini aja ya. Nah kalau yang tengah sudah ke atas, misalnya ngetik juju, J itu kan pakai telunjuk tangan kanan. Kemudian U-nya di atas J, berarti dia masih telunjuk. Tuh, juju, spasi, juju. Betul tidak? Dan seterusnya. Jadi cobalah lakukan secara intens selama 3 bulan, insya Allah bisa ya. Insya Allah. Kan dalilnya jelas kita mah. Manjada, wajada. Cuma selama ini mungkin baru terpampang di kaligrafi dinding masjid ya, atau sablonan jaket kita. Belum sampai jadi jiwa keseharian kita. Betul tidak? Nah, manjada, wajada. Kita itu udah enak, literasinya udah dibekali Nabi ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan? Selama ini kita pilih file, kemudian save as, itu cara-cara lama Bapak Ibu ya. Cara lama. Cara cepatnya apa? Tinggal ketik, tekan F12, sudah selesai nyimpen ya. Ini udah nyimpen, betul tidak? Ketik nama file, enter, udah selesai, tersimpan ya. Jadi nggak usah Ctrl S, karena itu boros. Pertama tombol Ctrl, kedua tombol S, berarti berapa tombol? 2, boros kan? Sedangkan boros saudaranya siapa? Setan, entah ponakannya atau cucunya. Nah, ya katanya kedepannya akan hajat akbar ya di neraka. Nah, naudzubillah min. Jadi cara hemat 1 tombol apa? F12, tekan F12, sudah ini menyimpan. Ketik nama file apa, lalu enter, sudah selesai ya. Cara-cara cepat ya, karena mengingat umur ya. Itulah kenapa saya kasih resep-resep cepat ya. Kita ini berlomba loh, tarik-tarikan dengan roda zaman terus ya, wal asr ya. Nah Bapak Ibu, setelah begini gimana nih? Mau nutup kertas, cukup Ctrl W ya, ketutup kan? Betul tidak? Pesan kertas baru, mau ngetik surat, pesan kertas, Ctrl M, kan cepat ya. Ctrl W nutup kertas, Ctrl N buka kertas, Ctrl W nutup kertas, tutup program ayat F4. Nah, ini cara-cara cepat maksud saya ya. Bapak Ibu, ini pemanasan, yang sabar ya, yang sabar. Jadi motor Honda katanya gitu ya, pemanasan dulu, nantinya ngacir di jalanan. Jadi di pemanasan mudah-mudahan nanti terpancing, Zoom kita nanti aktif, majelis keilmuan kita setelah ini aktif ya.
Saya Pak PSA, kemudian Pak Ustadz Rohim yang siap keliling ya, door to door ke kecamatan-kecamatan. Tinggal siapkan jadwal saja. KKG MGP Bapak Ibu seminggu sekali mau di siapa ya, nggak usah resmi-resminya. Judulnya ngobrol perkara ilmu. Nah seperti itu ya. Saya nggak ke sebelah kanan atas. Di sini Google menawarkan banyak aplikasi dan ini gratisan. Bapak Ibu keseringannya pasti yang ini YouTube, betul tidak? Ya. Di YouTube luar biasa ya, viewernya banyak, yang like-nya banyak, subscribernya juga banyak. Tapi untuk konten yang negatif, betul tidak? Saya bersaing dengan Nikita Mirjani, kalah saya ya. Konten dia podcast Nikita Mirjani lebih banyak viewernya. Jangan khawatir, tetaplah menebar kebaikan. Ya, jangan karena nunggu like orang Bapak Ibu. Ya, kadangkala yang kita share sepele bagi kita, di saat yang sama orang sedang merindukan wawasan tersebut, betul tidak? Itu akan jadi kebaikan bagi kita. Kemudian di sini ada Google Drive. Nah, yang ini nih, pilihnya yang ini ya. Nanti pulang ke rumah pilihnya yang ini, segitiga warna-warni, namanya Drive ya. Namanya Drive. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu punya data penting, foto, video, simpanlah di Google Drive. Ya, Google Drive. Tidak lagi di flash disk, tidak lagi di HP. Di sini lama-lama akan penuh ini, betul tidak? Akan hang. Tapi kalau di Google Drive, sistem penyimpanannya itu satu, real time, dia akan otomatis nyimpan walaupun kita tidak menyimpan. Dia akan disimpan secara otomatis, auto. Kemudian yang kedua, dia berbasis cloud, komputasi awan. Awan itu kan ada terus. Di atas sana bagaikan rak kabinet, bagaikan lemari pustaka kita. Ada berkas sertifikasi di mana, ada catatan utangnya di mana, ya, ada foto mantan di mana. Itu Google Drive. Dan inilah Google Drive. Untuk masuk ke sini pakai apa? Cukup pakai email dan password. Password itu kunci, jangan pernah di-share ke orang lain. Bisa dipahami maksud saya? Kalau komputernya rusak, ada yang maling atau ada yang ngancurin, ya. Nah, lalu bagaimana? Simpanan file yang kita ini tetap utuh, tinggal beli laptop baru, HP baru, masukkan email dan password kita yang lama, dia akan kembali lagi datang. Itulah asiknya nyimpen di Google Drive. Bagaimana cara mengetiknya? Cara mengetiknya klik yang pojok kiri atas baru ya, kemudian pilih Google Dokumen, jangan diklik, lalu muncul template. Maaf ya, koneksi internet saya belum ada. Sudah terkoneksi internet. Nah Bapak Ibu, sekarang kita pilih template yang ini. Jadi langkah pertama apa Bapak Ibu? Satu, buka Google Chrome. Dua, dekati titik 9 di pojok mana? Kanan, yang atas dan bawah? Atas. Lalu klik pilih apa? Google Drive. Lalu pilih New atau baru. Lalu pilih apa? Dokumen. Lalu pilih template. Oke. Nah Bapak Ibu, Google Drive menawarkan banyak template. Terserah mau yang mana. Apakah surat, proyek, atau bikin buku, atau bikin brosur. Bapak Ibu kan para pemimpin di kecamatan dan kabupaten, mau bikin brosur ya. Misalnya pengajian rutin Jumat pagi. Nah, iklannya itu dibikin di sini ya. Gimana kalau bikin surat? Pilih aja surat, misalnya yang ini nih. Klik. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita buktikan apakah bisa kita ngetik tanpa mengetik seperti di HP tadi, tapi pakai laptop. Kita coba Bapak Ibu. Nama perusahaannya kita ganti, ya. Kita blok aja semuanya lalu hapus, ya. Langkah pertama, mengetik tanpa harus mengetik. Cukup merubah ucapan jadi ketikan, merubah budaya lisan jadi tulisan. Langkah pertama, masuk ke alat Bapak Ibu. Kemudian dikte, lambangnya mikrofon.